Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Sintias Niuliza dengan NPM S1 dari 018-013 dari program studi Agribisnis Fakultas Pertanian. Baiklah, sebelum kalian menonton video ini, alangkah baiknya kalian menekan tombol like, comment, and subscribe. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas pembiayaan perusahaan pertanian dengan judul modal perusahaan. Jenis-jenis modal. Jenis-jenis modal dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu modal asing atau hutang. Modal asing atau hutang dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu hutang jangka panjang, hutang jangka menengah, dengan hutang jangka pendek. Untuk hutang jangka pendek yaitu hutang yang kurun waktunya kurang dari 1 tahun. Untuk hutang jangka pendek ini dibedakan menjadi 4 sub, yaitu kredit rekening koran, yang kedua kredit dari penjual, yang ketiga kredit dari pembeli, dan yang terakhir yaitu kredit wales. Kredit rekening koran. Kredit rekening koran yaitu fasilitas kredit yang diberikan kepada nasabah untuk kepentingan perusahaan, untuk kepentingan perputaran usahanya, di mana debitur berhak melakukan penarikan dana melalui rekening koran sampai batas tertinggi pinjaman yang disetujui setiap waktu dalam jangka waktu pinjaman selama 1 tahun. Yang kedua yaitu kredit dari penjual. Kredit dari penjual yaitu yang diberikan oleh suatu perusahaan kepada pembeli dengan cara menyerahkan barang terlebih dahulu serta pembayarannya diterima kemudian harinya. Yang ketiga yaitu kredit dari pembeli. Proses ini kebalikan dari kredit penjual, yaitu kredit yang diberikan oleh penjual kepada perusahaan dalam penjualan tunai, hasil transaksi atau pembayaran dilakukan secara tunai, yang berupa bisa uang dan lain-lain. Yang keempat yaitu kredit wales atau bisa disebut dengan surat promise atau notice payable. Kredit wales ini yaitu kewajiban pada pihak lain yang dibuktikan dengan jenis tulisan tanpa syarat untuk pembayaran sejumlah uang tertentu pada tanggal yang telah ditentukan atau telah jatuh tempo. Jenis yang kedua yaitu hutang jangka menengah. Hutang jangka menengah ini adalah hutang yang kurun waktunya antara 5 sampai 10 tahun. Untuk hutang jangka menengah terdiri dari term loan dengan leasing. Term loan adalah fasilitas kredit non-revolving untuk keperluan investasi jangka menengah ataupun jangka panjang, yang pengembaliannya dapat dibayar secara angsuran tetap selama periode peminjaman. Yang kedua yaitu leasing. Leasing adalah suatu kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang, baik secara sewa guna untuk suatu sewa pengembalian atau suatu guna usaha tanpa sewa operasi, yang digunakan untuk penyewaan guna usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Yang ketiga yaitu jenis modal asing jangka panjang. Jenis modal asing jangka panjang ini yaitu hutang yang kurun waktunya lebih dari 10 tahun. Modal asing jangka panjang ini terdiri dari pinjaman seperti pinjaman obligasi dan pinjaman hipotek. Pinjaman obligasi sendiri yaitu suatu pinjaman di mana pihak yang berutang menerbitkan surat utang kepada pihak yang berpiutang. Surat utang yang bisa dibeli dan pembeli akan mendapatkan keuntungan besar berupa bunga selama peminjaman. Dalam obligasi berisi tanggal jatuh tempo pembayaran utang serta bunga-bunganya.
Bentuk yang kedua yaitu pinjaman hipotek atau mortgage. Utang yang menggunakan aktiva tetap sebagai jaminan. Aktiva tetap perusahaan contohnya seperti gedung, bangunan, rumah, tanah, dan lain-lain. Pinjaman hipotek ini umumnya pihak kreditur dengan skema pinjaman yaitu bank, namun dengan syarat-syarat perbankan tertentu yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pinjaman hipotek tersebut. Setelah adanya perjanjian, kreditur akan memegang kepemilikan aset perusahaan. Namun, selama masih dalam waktu pencicilan, hutang serta bangunan perusahaan masih berhak untuk mengoperasikan aset tersebut yang berupa aktiva tetap seperti bangunan, rumah, tanah, dan lain-lain. Sebaliknya, dalam mendirikan suatu perusahaan di mana pengusaha harus memiliki modal terlebih dahulu. Adapun modal yang didapat bisa dari modal sendiri serta dari mana perusahaan tersebut mendapatkan sumber modal tersebut. Untuk modal sendiri adalah setiap modal yang berasal dari kekayaan atau modal pribadi, yaitu orang yang ingin membuat suatu usaha. Modal sendiri dapat disamakan dengan modal internal. Adapun contoh modal sendiri sebagai berikut, yaitu saham biasa. Saham biasa bisa diartikan sebagai kepemilikan dalam perusahaan yang tidak memiliki hak istimewa atau khusus. Contoh saham biasa yaitu seperti sertifikat saham terhadap perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu laba yang diinvestasikan kembali. Laba yang diinvestasikan kembali atau sering kita sebut dengan laba ditahan. Laba ditahan sendiri memiliki pengertian sebagai laba kotor dari suatu perusahaan di mana laba ini belum diperhitungkan untuk dibagi ke berbagai sektor yang berhak menerima dana dari keuntungan suatu perusahaan tersebut seperti pemegang saham atau investor. Contoh yang ketiga yaitu uang tabungan, kendaraan, serta gedung. Untuk sumber modal sendiri, modal biasanya berasal dari dua sumber, yaitu dari dalam perusahaan atau disebut dengan sumber internal dan di luar perusahaan atau bisa disebut dengan sumber eksternal. Sumber internal adalah sumber modal internal yang berasal dari setiap aktivitas ataupun kegiatan usaha yang dijadikan oleh perusahaan yang menghasilkan keuntungan. Beberapa sumber modal internal perusahaan bisa didapat dari laba ditahan, akumulasi penyusutan, dan beberapa sumber modal lainnya. Untuk sumber eksternal sendiri, sumber modal eksternal berbeda dengan sumber modal internal yang cenderung terbatas. Sumber modal eksternal ini berasal dari pihak-pihak luar yang mau bekerja sama dengan perusahaan seperti contohnya bank, koperasi, kreditur, supplier, dan juga pasar modal. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.